Shalom, selamat pagi ya Manginang dan keluarga dimanapun engkau berada. Sukacita Tuhan ketika kita bertemu dengan firman-Nya. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 2 Juni 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 3. Ulana dengan Tuhalak sude sungun binana Tuhan Ingo turupi luhut nagale gabe parhulung maha bahen maahu perhatianmu asup-asup mabermai ale Tuhanku patu pemaaf dan pasu-pasu tudungan sudi. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal memberi, kita diajarkan dari firman Tuhan bahwa memberi adalah hal yang mulia. Dengan memberi, kita menunjukkan bagaimana kebesaran Allah bagi orang yang membutuhkan. Biasanya orang yang diberi karena dia membutuhkan, dan itulah penekanan dalam firman Tuhan hari ini. Memberi sedekah adalah suatu hal yang mulia. Namun jika kita melihat perkembangan yang terjadi dalam media sosial, banyak tindakan memberi sedekah menjadi sebuah tayangan yang mengharapkan banyaknya orang yang menonton. Dan banyaknya orang juga ingin memotivasi orang untuk terinspirasi melakukan hal yang sama. Yesus juga menginginkan bagi orang untuk saling memberi. Namun memberi sedekah dengan cara yang tidak diumumkan di depan umum. Bukankah dengan merancang perbuatan tersebut dapat menginspirasi banyak orang melakukan tindakan yang sama? Namun sebagian orang juga melakukan hal yang berbeda, yang mempertontonkan dalam sebuah fakta yang dikritik oleh Yesus, melakukan kewajiban agama bukan untuk dilihat orang. Pada saat itu memberi sedekah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai aturan kehidupan beragama. Memberi sedekah dijadikan sebagai tolak ukur iman, sehingga banyak orang berlomba melakukan hal yang sama. Dan hal itu adalah tuntutan agama. Namun mencanangkan atau merencanakan setiap berlaku ketaatan terhadap aturan agama yang diperhadapkan banyak orang agar mendapat penilaian yang baik adalah satu yang harus diperhatikan. Ada pergeseran tentang memberi sedekah, di mana sedekah yang adalah wujud ketaatan kepada Allah telah bergeser untuk mendapatkan pujian dari sesama.
Inilah yang ingin dikatakan oleh Yesus, bahwa orang yang memberi hendaklah jangan diketahui tangan kirimu. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hendak mengembalikan makna memberi sedekah menjadi tindakan yang berkenan kepada Allah. Dan saya yakin kita semua ingin apapun yang kita lakukan yang baik, ingin berkenan kepada Allah. Memberi sedekah adalah tindakan personal dalam rangka membangun relasi dengan Allah. Untuk itulah, pemberian sedekah selayaknya dasarkan pada kesabaran dan kesadaran bahwa kehidupan bersumber dari Allah. Maka sudah sepatutnya menjalani kehidupan terus bergantung kepada Allah adalah suatu hal yang baik untuk dilakukan. Dengan demikian saya ingin mengatakan kepadamu, mari lakukan satu hal yang menginspirasimu dengan sadar bahwa memberi bukanlah sebuah tekanan, tapi sebuah pemulihan kepada Allah. Jika era digital menawarkan hal yang berbeda, ketika mereka menayangkan untuk dilihat oleh banyak orang dan dipuji, bahkan sebagian mendapat keuntungan dari sebuah AdSense yang ingin menawarkan bantuan mereka dengan menawarkan bantuan yang melalui sedekah. Hari ini kita diingatkan, pertahankan kebaikanmu menjadi kebaikan yang terpuji. Jadilah seseorang yang menyenangkan Tuhan dengan mau berbagi, memberi, dan kebaikan itu dilakukan dengan tulus, bukan dengan rekayasa. Perbuatan baik akan bertahan lama dan menjadi gaya hidup yang melekat dalam kepribadian ketika dia tahu bahwa yang dilakukannya adalah kebenaran, bukan untuk pribadinya. Kalaupun untuk pribadinya, biarlah Tuhan yang memberkati, bukan melalui pujian orang. Untuk itu, perbuatan baik bagi setiap orang adalah membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, bukan memperoleh pujian. Mungkin kita mau mengatakan bahwa dalam proses kehidupan kita dijumpai dengan sebuah hal yang mau tak mau kita diperhadapkan dengan hal yang demikian. Namun sebagai umat Tuhan, sekali lagi saya ingin mengatakan, hal memberi itu menyenangkan Tuhan, tapi jangan ambil hak Tuhan untuk dipuji. Biarlah orang memujimu bukan karena rekayasamu, tapi karena cara mereka bersyukur atas bantuan yang telah kamu berikan dan menjadi bagian yang terikat di mana Tuhan menyenangi kebaikanmu. Untuk itu, sekali lagi, bagian yang terakhir, saya mengundangmu, mari memberi bukan karena kamu mengalami ketidaknyamanan, tekanan, tapi berilah dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan telah memakaimu untuk menjadi berkat bagi sekelilingmu, dan bantulah orang yang miskin, yang membutuhkan uluran tanganmu, di mana Tuhan menjadi sumber dari segala karunia, yang memberimu nasihat dan mengingatkan bahwa memberi sedekah bukan untuk mendatangkan pujian, tapi menunjukkan kebesaran Allah di tengah kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang. Gereja juga sedang memperhitungkan tentang bagaimana kita mencari dana. Mari berlomba untuk memberi, untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan gereja, bukan juga untuk menyenangkan panitia, tapi menyenangkan Tuhan. Karena itu bermegahlah dalam Tuhan ketika kita mampu menjadi berkat, dan Tuhan akan memberkatimu, menyenangkanmu hari ini, hari depan, dan masa yang akan datang di dalam Tuhan yang memberikan sumber kebaikan. Selamat beraktivitas, selamat menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah sukacita Tuhan mampukan kami untuk memberi dari keterbatasan kami, dan setiap orang yang mau memberi juga mampu menunjukkan pengorbanan dengan kesiapannya memberi yang terbaik bagi Tuhan.
kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.